Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas tentang array, dimana kita sudah pernah membahasnya di kelas. Kali ini kita akan coba sekali lagi mengulang bagaimana membuat array. Ya, oke, kita mulai saja dengan mengklik new project. Akan tampil seperti ini. Kita coba dulu menggunakan console application, ya. Misalnya di sini console application yang ke-8, saya ganti namanya array nama planet misalnya, ya. Ini nama saja. Tapi biasanya di sini tidak boleh menggunakan spasi. Oke, array nama planet. Kita coba. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, setelah kita membuat new project dengan nama array nama planet, maka di sini otomatis terbentuk ada 15 baris coding, ya, 15 baris di sini dengan namespace-nya adalah nama file yang kita buat tadi, yaitu array nama planet. Dan di sini ada satu kelas yang namanya program, yang metode utamanya atau main metodenya adalah yang akan dieksekusi pertama kali. Oke. Nah, di sini kita akan membuat dulu variabel. Ada beberapa variabel, ya. Variabel yang akan kita isikan. Yang pertama adalah tipenya bool, yaitu misalnya ketemu, ya. Ketemu ini kita isi defaultnya adalah false. Kemudian kita juga butuh di dalam array itu ada index array-nya. Index ini tipe datanya dulu. Tipe datanya adalah integer. Index yang nilainya adalah mulai dari 0. Terakhir kita butuh string, yaitu kita akan mencari isi dari array yang kita cari itu bisa disimpan di dalam variabel ini. Misalnya yang dicari planet, yang dicari, ya, planet yang dicari. Oke, setelah kita membuat array ini, maka kita contohkan misalnya, kemudian kita mendeklarasikan array-nya, ya, deklarasi array. Ada beberapa cara deklarasi array. Yang pertama, kita jelaskan dulu, sebenarnya array itu adalah variabel tingkat lanjut, ya. Jadi variabel yang terdiri dari beberapa nilai. Jadi kalau misalnya di sini adalah variabel bool, misalnya ketemu, ini sebenarnya variabel, ya. Kalau misalnya kita di dalam ketemu ini ada beberapa value yang nilainya false, true gitu, ya, maka ketemu ini disebut array. Tapi di sini karena dia cuma ada satu nilai di dalam variabel ketemu, maka dia disebut variabel. Kalau dia punya beberapa elemen, punya beberapa nilai di dalam ketemu ini, maka dia disebut array. Nah, untuk mendeklarasikan array atau variabel yang punya beberapa elemen, maka kita tinggal menambahkan seperti ini. Contohnya kita akan coba membuat nama-nama planet ke dalam satu buah array, ya, yaitu variabel yang mempunyai beberapa elemen. Contoh planet tata surya itu memiliki 9 elemen, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Ada 9, ya. Maka sama seperti membuat variabel, yaitu string, ya.
Cuma bedanya di sini kita kasih kurung kerawal, kurung siku, kurung dan tutup kurung siku. Kemudian kita kasih nama arraynya atau nama variabelnya, variabel tinggal lanjut ya maksudnya, yaitu nama planet. Nah, nama planet sama dengan, boleh kita langsung isinya begini, misalnya Merkurius, Venus, ini dulu Merkurius, kemudian Venus, kemudian yang ketiga bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian Uranus. Lupa tanda kutipnya ya. Kalau string ingat harus menggunakan tanda kutip 2, petik 2 ya. Neptunus, Uranus ya, kemudian Neptunus, kemudian yang terakhir adalah harus petik ya, Pluto. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ada 9 nama planet di tas Surya, yaitu pertama Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, kedelapan Neptunus, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah Pluto. Nah, kita bisa mendeklarasikan variabel seperti ini dengan cara yang pertama, maksudnya cara pertama, atau kita bisa juga menggunakan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini saya anggap komentar ya, kita bisa menggunakan ini lagi. Cuma bedanya di sini new string sama dengan nama planet, kemudian di sini kita nama planet itu adalah string baru, new string ya. Kemudian kita letakkan seperti ini, begini. Ini juga boleh. Artinya nama planet itu adalah string baru array yang isinya itu. Atau langsung seperti ini juga tidak apa-apa. Ya, ini adalah cara kedua. Cara ini sebenarnya sama saja. Cuma yang lebih efektif adalah cara yang pertama sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan new string di sini. Ya, langsung saja kepada isinya. Cuma cara yang kedua ini kita bisa kembangkan menjadi ini adalah pelajaran tertentu supaya kita memahami bahwa kita bisa mengisi array ini kalau arraynya itu belum ada isinya. Ya, belum ada isinya, misalnya seperti ini. Ini cara yang kedua ya. Berarti kita pakai cara yang ketiga. Bisa juga seperti ini. Kita tidak mengetahui nama planetnya misalnya. Nama planetnya nanti kita isi. Maksudnya begitu ya. Nama planetnya tidak kita isi. Maka di sini kita bisa menggunakan new string yang isinya 9. Nah, ini adalah cara deklarasi yang ketiga. Deklarasi array cara ketiga. Ya, beda-beda ya. Kalau cara yang pertama dengan cara yang kedua mirip. Ya. Cuma cara yang ketiga ini kita tidak memberikan isi array-nya, tapi kita menentukan elemen array. Oke. Nah, kita akan coba pakai cara yang pertama, maka berarti yang ini yang kita aktifkan ya. Nama planet langsung saja isinya. Yang isinya ini sudah menggambarkan bahwa elemennya ada 9. Ini yang
array yang paling lengkap. Cara kedua yang paling lengkap ya, karena dia merumuskan sendiri bahwa itu adalah string yang baru. Nama planet ini baru pertama kali dibuat ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba membuat array yang sama tapi dengan nama yang berbeda. Kalau tadi adalah nama planet, yang sekarang kita ganti warna planet. Warna planet ini misalnya saja, sebenarnya ada warna-warna planet ya. Warna-warna planet ini kebetulan saya tidak hafal, maka kita bisa mencarinya di Wikipedia. Kita akses dulu Google Chrome untuk mencari nama-nama planetnya, supaya nama planetnya memang benar-benar valid. Oke, di sini ada Google, kita coba cari warna planet di tata surya ya. Warna planet. Nah, warna planet coba kita cari di Wikipedia aja. Warna planet Wikipedia. Oke, planet, ada pembahasan di Wikipedia, kita buka. Di sini nanti ada nama-nama planet beserta karakteristiknya, dibahas secara lengkap. Oke, udah terbuka. Di sini ada planet lengkap dibahas di sini. Kemudian kita bisa cari macam-macam ya. Di sini lengkap sekali, sampai kita bisa buat di situ ada simbol-simbol tertentu, misalnya ada umur rotasinya, ada warnanya, dan segala macam. Di sini warnanya mana ya? Mungkin di atas ya. Nah, tata planet, ada jaraknya dari matahari, misalnya seperti itu ya. Ada masanya, ada beratnya, ada diameternya, macam-macam kita bisa buat di sini. Tapi yang mudah saja kita contohkan seperti yang kemarin adalah tentang warna planet. Mana ya warna planet? Kita cari coba. Warna planet. Mana ya warna planet? Warna planet. Oke. Oke, setelah kita coba cari di beberapa referensi, planet Merkurius memiliki warna abu-abu. Kita tinggal masukkan di sini warna planet Merkurius, atau yang pertama itu adalah abu-abu. Kemudian Venus itu warnanya biasanya kalau nggak salah warna kuning. Warna kuning. Kemudian bumi itu biru muda. Kemudian Jupiter itu Mars dulu ya. Mars itu warna merah. Kemudian Jupiter itu warnanya berlapis-lapis ya, oranye dan putih. Kita buat apa adanya di sini. Kemudian Saturnus
Saturnus itu kuning pucat. Kemudian setelah Saturnus, Uranus itu biru muda, mirip seperti bumi. Bumi tadi biru muda atau biru aja? Bumi itu warnanya biru kehijauan. Berarti di sini biru muda. Yang bumi itu biru kehijauan. Biru kehijauan. Kehijauan. Kemudian setelah Saturnus, Uranus lagi ya. Uranus, kemudian Neptunus lagi. Nah, Neptunus ini biru tok, warna biru. Kemudian terakhir warna Pluto. Pluto tidak ada dibahas di sini karena di sini mereka meyakini bahwa Pluto itu bukan termasuk planet. Tapi karena kita sudah terlanjur Pluto itu warnanya coklat, guys. Coklat. Oke. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti elemennya sama dengan nama planet. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba melakukan operasi array. Ya, terhadap tapi dia operasi array-nya interaktif ya. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada pengguna nanti planet apakah yang dia pengen cari warnanya. Berarti saya mesti menuliskan dulu di layar dengan perintah console.writeLine. Kenapa saya menggunakan writeLine? Supaya nanti dia jawabannya ada di tulisannya ada di satu garis. Planet apa yang diinginkan? Oke, planet apa yang diinginkan? Kita jangan lupa tutup piring cukup. Maka di sini jawabannya kita akan simpan ke dalam variabel planet yang dicari. Maka planet yang dicari jawabannya adalah kita simpan di dalam variabel ini, yaitu kita ambil dari mana? Dari console.read. Readline atau read boleh ya, readline lah. Oke. Jangan lupa kita berikan pause break dengan perintah console.readKey ya. Console.readKey ini kalau tidak kita isi, dia akan membaca tombol, atau kalau mau kita isi juga bisa, misalnya press any key to continue. Oke. Atau nggak usah lah ya. Yes, any key to continue ini defaultnya, jadi nggak usah kita tulis. Dan dia ditulis juga bergaris bawah error ya, jadi nggak usah kita tulis. Oke. Nah, kemudian planet yang dicari udah ketemu, nanti akan diisi oleh si user. Kalau kita menggunakan console application, maka planet yang dicari ini, apapun tulisan dari user, dia akan tersimpan di planet yang dicari. Nah, misalnya nanti kita akan mencari planet yang dicari oleh user ini di dalam array, dia itu merupakan elemen keberapa. Berarti kita harus mencobanya mulai dari elemen pertama benar atau tidak, elemen kedua, elemen ketiga, dan selanjutnya. Maka kita menggunakan pengulangan atau for ya. Kita
menggunakan for, yaitu mulai dari, misalnya kita pakai variabel i, mulai dari i-nya itu adalah 0. Karena kenapa mulai dari 0? Karena variabel ini, variabel yang pertama disebut indeks 0. Ya, indeksnya 0. Sebenarnya indeks 1 ya, kalau kita indeks 1, 2, 3 sampai 9, tapi defaultnya adalah mulai dari 0. Kemudian sampai mana? Mulai dari 0, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, kemudian i ini kecil dari nama planet dot length. Ya, artinya kita akan melakukan perulangan mulai dari 0 sampai i-nya ini kecil dari nama planet. Karena nama planetnya ada 9 ya, berarti kecil dari 9 berarti 8. Berarti dia mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9 kali dia melakukan perulangan. Kemudian kita buat i-nya itu naik satu persatu. Kemudian apa yang kita lakukan perulangan di sini? Yang kita lakukan adalah membandingkan atau mencari planet yang dicari ini dengan isi dari elemen nama planet ini. Jadi kita menggunakan formula logika. Jika nama planet yang indeksnya i, yang indeksnya i sama dengan planet yang dicari, variabel planet yang dicari, maka dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan, yang pertama adalah, ini berarti dia akan mengujinya satu persatu ya. Di sini ada indeks i sesuai dengan for ini. Jadi dia akan melakukan mulai dari 0, nama planet yang ke 0 atau Merkurius, sama nggak dengan planet yang kita cari, yang disimpan tadi, yang diketik sama user tadi. Kalau misalnya ketemu sama, maka variabel ketemu ini kita ubah statusnya dari false menjadi true. Ya, kita ubah menjadi true. Kemudian apa lagi? Kemudian kita catat indeksnya itu bukan 0. Indeksnya adalah, kita double klik di sini, kita copy, kita paste ke sini boleh. Indeksnya sama dengan i. Karena i ini mulai dari 0, maka di sini i-nya kita tambah 1. Kenapa? Karena di kita kan mulainya dari 1. Ini planet pertama, planet kedua, planet ketiga. Sedangkan kalau penamaan array itu mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai 8. Ya, sesuai dengan ininya tadi 8. Karena kalau kita mulai dari 1, maka di sini bisa kita sama dengan 1, maka di sini harus kecil atau sama dengan nama planet. Maka di sini nggak perlu, berarti indeksnya adalah i. Ya, boleh kita coba yang pakai yang ini ya. Tapi nanti kekurangannya adalah yang apa, kita coba pakai yang ini ya. Kemudian setelah ketemu indeksnya, maka kita harus paksa dia keluar dari pengulangan. Jadi misalnya dia sudah menguji ke yang pertama, yang kedua, ternyata yang kedua adalah Venus adalah yang dicari, maka dia nggak usah melanjutkan sampai Pluto, tapi cukup sampai di sini aja keluar. Maka kita menggunakan perintah break. Break ini adalah operasi tertentu untuk dia keluar dari for. Maka di sini dia akan keluar dari for ini. Nah, berarti kan planetnya sudah ketemu nih. Planetnya sudah ketemu di sini, berarti planet yang diinginkan itu ketemu indeksnya. Ya, ketemu indeksnya. Kemudian setelah ini apa? Setelah ini adalah kita pengen mencari
warna dari planet yang indeksnya ketemu tadi, ya. Misalnya kita mencari planet Venus, maka planet Venus ini warnanya apa? Karena Venus adalah indeksnya yang kedua, maka warna planetnya adalah indeks yang kedua pula, yaitu warna kuning. Maka kita bisa menampilkan ke layar menggunakan konsol dot write line, maka indeksnya adalah, kita kasih jarak ya, kemudian kita kasih plus. Plus ini artinya dia akan menggabungkan, menuliskan di layar indeksnya, kemudian apalagi yang ada di sini. Ya, kalau misalnya indeksnya bisa juga adalah sebagai berikut. Nah, misalnya. Berarti nanti indeksnya adalah sebagai berikut ini akan tampil, ya. Tapi karena ini bisa kita masukkan ke dalam tanda kutip ini, maka ini nggak usah kita masukkan. Indeksnya adalah, maksudnya ditambah, operator tambah ini adalah untuk menggabungkan antara teks ini dengan jawabannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah indeks. Indeks ini, variabel indeks ini, kita pengen tampilkan beserta dengan teks ini ke layar. Ya, indeksnya adalah ini, atau kita ganti planetnya tadi apa? Planetnya tadi adalah nama planet ya, atau planet yang dicari. Planet yang dicari. Planet yang dicari. Kemudian kita tambah ya. Planet yang dicari itu indeksnya adalah, yaitu indeks tadi. Kemudian kita tambahkan lagi konsol line. Apa planet yang dicari? Warnanya, yaitu kita ambil dari warna planet ini yang indeksnya adalah indeks, ya, yang indeksnya adalah indeks. Kemudian biar dia agak pause, maka kita kasih jeda dengan begini, console dot read key. Nah, di sini sebenarnya nggak perlu kita pakai read key ya, karena di sini kan dia otomatis pause karena dia menunggu jawaban kita. Jadi di sini nggak perlu kita kasih konsol read key, cukup di sini. Karena di sini kita pengen melihat hasilnya adalah apa. Karena kalau misalnya tidak kita berikan ini, dia langsung keluar konsolnya. Oke, kita coba. Di sini masih ada error ya. Variabel ketemu ya, dibuat tapi tidak pernah digunakan. Nah, di sini ketahuan ya. Dia di sini memang dibuat bahwa namanya adalah true, di sini adalah namanya adalah false, tapi nggak pernah digunakan. Nah, itu kecanggihan dari ini ya. Ternyata dia memang ketemu tapi tidak digunakan, ya. Supaya dia digunakan, maka di sini kita menggunakan if, ya, kita menggunakan ketemu, ya. Jika dia ketemu, salah penulisan ya, hanya huruf besar, ketemu. Jika ketemu, kapan ini tampil? Jika ketemu, maaf ini lagi agak loading. Jika ketemu
Ketemu ini K-nya huruf kapital ya. Jika ketemu, maka kita pengen menjalankan ini. Planet yang dicari adalah ini. Maka di sini kita kasih kurung perawal buka ya. Dan tutupnya di sini. Kurung perawal tutup. Jadi yang dia laksanakan jika dia ketemu maka ini. Dan kalau dia tidak ketemu ya, else jika dia tidak ketemu, maka dia akan menjalankan menuliskan console.write line planet yang Anda cari salah gitu ya. Nah, maka kalau kita jalankan ya, variabel ketemu tadi sudah bisa digunakan ya, karena di sini kita isi dan di sini digunakan. Kita coba jalankan, maka dia insya Allah tidak akan error lagi. Kita tunggu beberapa saat dan jendela konsolnya tampil seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, planet apa yang diinginkan sesuai dengan tulisan tadi. Konsol planet apa yang diinginkan ya, sama ya apa yang kita tulis di sini, dan dia menunggu jawaban console.readline ini. Console.readline ini apa yang kita tuliskan di sini akan disimpan di variabel planet yang dicari. Misalnya saya tulis di sini Merkurius, kemudian saya enter, maka si Merkurius ini kemudian kok nggak tampil ya, coba kita stop, kita ulang, ada error kayaknya. Oh, di sini kita copy juga ini ya, mungkin Merkurius tadi nggak ketemu maka dia langsung hilang. Kita kasih ini juga, kita jalankan. Oke, planet apa yang diinginkan, misalnya bumi lah ya, bumi, enter. Nah, bumi indeksnya adalah 2 atau dia adalah indeksnya 2. Nah, di sini yang saya takutkan tadi bahwa indeks itu mengikuti ini. Dia mulai dari 1, itu berarti dia mulai dari Venus. 1 bumi. Karena apa? Karena indeks dari nama planet itu, indeks dari array itu dia mulainya dari 0. Maka di sini kita koreksi kenapa ininya mulai dari 0. Kita bahas yang kemarin itu mulainya dari 0. Ya. Berarti di sini kecil dari nama planet.blank. Kenapa? Nama planet.blank itu 9. Berarti dia I ini kecil dari 9, berarti 8. Berarti benar ya. Dari 0 sampai 8 itu 9 kali. Nah, karena dia tadi ininya mulai dari 0, maka indeksnya perlu kita tambah dengan 1. Karena kalau dia di sini 0, ini kan planet yang pertama, bukan planet yang ke-0 ya. Bumi itu berarti planet yang ke-3. Kalau dia tadi jawabannya adalah planet yang kedua, maka di sini kita tambah dengan 1. Nah, dengan kita tambah ini dengan 1, maka indeks di sini adalah nama planet plus 1. Maka di sini harus kita kurangi dengan 1. Supaya dia sama dengan I pada nama planet. Kalau kita tidak kurangi 1, maka dia indeks ini adalah warna setelahnya. Misalnya kalau bumi berarti warna indeks yang keempat berarti dia. Indeksnya kan 3, berarti 1, 2, 0, 1, 2, 3. Berarti merah. Merah ini adalah Mars. Maka kita di sini perlu menguranginya dengan 1. Kita coba lagi. Ini sekaligus kita membuat program, sekaligus kita menganalisa setiap baris dari perintah yang kita buat. Oke, planet apa yang kita inginkan? Misalnya bumi.
maka bumi adalah planet yang ketiga, kemudian warnanya adalah biru kehijauan. Oke. Kalau misalnya kita cari nama planet yang enggak ada, ya, atau kita salah tulis, misalnya di sini Venus tulisannya kan seperti ini nih, tapi kita salah tulis. Misalnya planet yang diinginkan ya, tulisannya seperti ini, kita kasih spasi Venus ya, hurufnya huruf kecil, kita kasih spasi, atau hurufnya huruf besar deh, huruf besar, tapi di sini ada spasinya di depan ya, maka di sini planet yang Anda cari salah ya. Tentunya dengan menggunakan program konsol ini, si user harus tahu tulisannya, nggak boleh salah, nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada huruf besar, huruf kecil. Kita coba lagi kalau misalnya ada huruf kecil, Venus, nggak bisa ya. Dia harus ulang lagi karena tadi perintahnya cuma sampai situ, nggak diulang. Di sini kita menggunakan Venus tanpa ada spasi, juga tidak ditemukan. Padahal sama-sama Venus, ya. Harus jawaban yang benar. Maka bagaimana supaya lebih interaktif, supaya usernya lebih familiar, maka kita akan coba membuat projectnya dalam bentuk grafis ya. Kita buat project baru, tapi bukan menggunakan konsol, karena kalau konsol ini ya harus diketik manual dan rawan sekali salah ketik. Maka kita menggunakan Windows Form Application ya, yang agak menarik. Jadi kita kasih nama misalnya array nama planet ya. Di sini nggak boleh pakai spasi, jaga-jaga aja ya. Coba kalau pakai spasi boleh nggak ya? Oh bisa ternyata ya. Oke, array nama planet boleh pakai spasi ternyata. Kita akan membuat aplikasi berbasis Windows Form Application. Nah, Windows Form Application ini dia akan tampil seperti jendela yang pernah kita bahas. Di sini form satunya kita ganti dulu, namanya adalah mencari warna planet. Program sederhananya ya. Mencari warna planet, kemudian kita butuh label ya, atau tulisan yang mau kita tampilkan di sini. Kita menggunakan label. Kita pakai yang common control aja, label. Labelnya adalah, teksnya adalah planet yang diinginkan. Oke, planet yang diinginkan. Nah, di sini kita menggunakan combo box. Kalau kemarin kita pakai button, sekarang saya memperkenalkan yang namanya combo box. Ya. Combo box. Apa itu combo box? Combo box ini dia akan menampilkan pilihan. Kita sudah pernah pakai text box, kita sudah pernah pakai radio button. Kali ini kita akan memperkenalkan combo box. Nah, combo box ini nanti akan ada pilihan, tapi pilihannya adalah nama-nama planet. Supaya tadi kita tidak salah ketik ya. Kita tinggal masukkan saja pilihannya di sini. Jadi si user nanti tinggal memilih. Jadi tidak lagi mengetik sehingga tidak terjadi salah ketik ya. Nah, bagaimana memasukkan nama-nama planet itu ke dalam combo box? Maka kita klik dulu di luar area ini, di dalam form yang area kosong ya, kita double klik, maka kita akan masuk ke perintah form load. Maka di sini kita masukkan pada dasarnya kalau kita memasukkan pilihan di combo itu perintahnya seperti ini, combo box 1, karena namanya tadi combo box 1. Kita kasih itemnya kita tambahkan add. Nah, kita add, jadi misalnya namanya adalah Merkurius ya, seperti ini. Oke,
Jadi begitu kita jalankan, maka nanti di situ ada pilihannya Mercurius di dalam itemnya. Kita coba contohkan running dulu supaya paham kita. Satu-satu aja, nggak usah sampai selesai dulu. Nah, di sini nanti begitu kita pilih, di sini sudah ada Mercurius. Tinggal kita tambahkan yang lain supaya nanti pilihannya ada 9 planet. Ya. Maka di sini kita tambahkan planet lain. Karena kita sudah simpan nama-nama planetnya tadi. Jadi nama-nama planetnya mana ya? Saya sudah simpan programnya. Saya sudah simpan programnya di array nama planet ya tadi ya. Console application ya. Iya, array nama planet ini yang nggak ada spasinya tadi ya. Kita buka. Oke. Kita tunggu sebentar, sedang mempersiapkan. Jadi di sini ada 2 jendela ya. Ada Visual Basic yang Windows Form di sini, yang kita buat pakai konsol. Ada 2 ya nanti. Oke, kita tunggu. Yang kedua ini nanti kita nggak pakai ya, karena tadi sudah kita coba jalankan. Cuma karena si usernya harus memasukkan nama planetnya harus sesuai ketikannya, maka kita modifikasi programnya menggunakan Windows Form Application supaya user tadi tidak ada human errornya, tidak ada dia dituntut untuk memasukkan tulisannya secara benar gitu ya, maka kita yang memasukkannya secara benar. Jadi kita copy dulu ini nama planetnya di sini, kita copy arraynya, kita masukkan ke planet yang ini. Maka ketika form itu di load ya, yang pertama kali dilakukan adalah kita membuat variabel arraynya ya, string nama planet, kemudian kita lakukan perulangan mulai dari i sama dengan 0 tadi, kemudian sampai i kecil dari nama planet dot length. Oke, sampai nama planet dot length, kemudian i plus plus. Kita akan melakukan perulangannya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah combo box tadi, combo box 1 dot item dot add. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memasukkan nama planet. Tadi kita pakai kutip ya. Kenapa? Karena kutipan itu tadi yang mau kita masukkan. Sedangkan kalau ini kan dia bukan tulisan. Yang kita masukkan adalah berupa nama arraynya. Maka di sini indeksnya adalah i. Oke. Kalau kita jalankan, maka di sini dia akan melakukan mulai dari nama planet yang pertama dia tambahkan sampai nama planet yang terakhir. Kita coba jalankan. Kita satu-satu aja biar paham. Di sini kita yes. Maka di sini di combo boxnya akan tampil, ada error ya ternyata. I tidak ditemukan di dalam konteks i plus plus. I-nya harus kita deklarasikan dulu int. Sorry ya, makanya tadi error, lupa, sorry.
Kalau sudah kita deklarasikan, maka I-nya ini bisa dipakai. Kalau tadi nggak bisa dipakai karena belum dideklarasikan. Nah, di sini akan muncul 9 nama planet. Jadi, begitu kita pilih Venus nanti, tidak akan salah ketik kan, karena di sini ada berupa pilihan. Jadi, nggak mungkin terjadi kesalahan ketik. Maka ini akan lebih baik daripada kita menggunakan console application. Oke, nah setelah kita membuat di sini nama planet yang diinginkan, maka jawabannya kita akan berikan di label. Labelnya di sini seperti ini, label 2. Label 2 label 2 kita isi indeksnya. Oke, di sini planet, indeks planet lah ya, indeks planet. Indeks planet, kemudian kita kasih lagi label satu lagi di bawahnya, warna planet. Indeks planet, kemudian label saja warna planet. Planet. Ini cuma tulisan aja sebenarnya. Begitu kita tampilkan dia juga akan tampil seperti ini. Cuma begitu kita ganti combo boxnya, dia akan berubah isinya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka untuk melakukannya kita double klik di kombonya. Double klik di kombonya. Nah, disinilah kita meletakkan yang kita buat di console application tadi, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ya, kita copy aja dari yang pertama sampai yang terakhir. Sampai sini berarti. Ya, sampai sini. Oh, sorry, pas. Kita copy mulai dari variabel aja. Mulai dari variabel ya. Oke, kita copy. Kita edit, kita copy. Kemudian kita paste ke yang satu lagi. Kita edit, kita paste. Nah, jadi nanti dia akan menjalankan ini. Oke. Nah, di sini kan kita tadi sudah mendeklarasikan di sini. Di sini juga kita perlu deklarasikan kembali. Kenapa? Karena di sini sifatnya adalah prepaid dan di sini variabel ini hanya berlaku di dalam sini. Di dalam sini saja. Maka di sini juga kita perlu lakukan hal yang sama. Ya, di dalam method void combo box 1 selection chain ini. Ya, supaya kita tidak berulang memasukkannya ke sini, maka kita harus memasukkannya di atas ini semua, yaitu di atas ini berarti di formnya, ya, di formnya sini boleh. Tapi nggak apa-apa di dalam sini aja satu-satu nggak apa-apa, karena kita mencoba ya. Sekarang kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Tapi di sini kita lupa ya, di sini ada console write-len. Console write-len tidak akan jalan di sini, kita perlu modifikasi. Saya lupa tadi. Nggak usah kita jalankan dulu. Nah, di sini planet apa yang diinginkan kita nggak perlu ya. Kita nggak perlukan. Kenapa? Karena planet apa yang diinginkan dia sudah ada di sini. Planet yang diinginkan. Nah, planet yang diinginkan yang kita simpan ke dalam variabel adalah combo box 1 .text atau yang tertulis di sini. Maka di sini yang ini kita buang. Yang ini kita buang. Dibuang. Baris ini ya. Baris ini kita buang, berarti di sini dibuang. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Ini dibuang ya. Nah, planet yang dicari bukan ini. Planet yang dicari bukan ini ya. Tapi planet yang dicari adalah combo box 1 .text. Oke. Nah, jadi combo box 1 .text tadi disimpan ke variabel planet yang dicari. Nanti dia akan lakukan hal yang sama. Nah, hasilnya adalah kita tidak lagi menggunakan ini. Karena ini adalah application
console application. Maka di sini yang kita lakukan apa? Kita akan menggunakan label ini, yaitu label 2 ya, label 2 dan label 3, label 2 dan label 3. Maka di sini label 2.text ya, label 2.text itu isinya sama dengan planet apa? Planet kita tambah tadi planet yang dicari ya, planet yang dicari ya, planet misalnya tadi planet yang dicari adalah Venus, maka planet Venus, planet yang dicari misalnya Venus menjadi planet Venus, indeksnya adalah maka di sini indeksnya apa? Indeksnya adalah indeks ini ya, indeks ini tapi dikurangi 1 ya. Indeksnya benar ya, indeksnya plus 1 benar. Maka di sini ini ya. Kemudian label 3-nya .text sama dengan warna pakai kutip, warna planetnya adalah, kita kasih jarak ya, warna planetnya apa? Yaitu warna planet yang indeksnya adalah indeks dikurangi 1. Dari mana datangnya tadi sudah kita bahas ya, di warna planet kurang 1. Nah, kalau misalnya ini tidak ditemukan, ini kan kalau ketemu, kalau ini tidak ditemukan maka kita tidak menggunakan ini lagi ya. Yang ininya kita buang dulu, kita jadikan komentar saja. Kita buang dulu. Di bawahnya kita masukkan label 2-nya, maaf, planet yang dicari tadi indeksnya tidak ketemu ya. Tapi ini tidak bakalan terjadi. Kenapa? Karena planet yang dicari itu namanya udah pasti sesuai dengan yang ada di array. Maka ini tidak perlu kita buat ya. Kita coba buktikan, kita jalankan, kita tunggu sampai dia running. Oke, nah di sini standar seperti yang kita buat di awal tadi, desain awal. Planet yang diinginkan indeksnya planet, warna planet. Kita buat misalnya bumi, maka dia langsung planet bumi indeksnya adalah 3. Di sini ada, kita lupa memberikan jarak ya, tapi warna planetnya adalah biru kehijauan, udah benar ya. Nah di sini kelebihannya kita nggak perlu menutup atau memulai lagi untuk mencari planet yang lain. Misalnya Jupiter, ini langsung Jupiter adalah planet yang kelima. Warna planetnya adalah putih. Kalau bumi tadi yang keberapa? Bumi adalah yang ketiga, benar ya, indeks dan warnanya benar. Pluto coklat, benar ya. Nah di sini cuma kita perlu menambahkan spasi di antara nama planet dan indeksnya. Jadi di mana itu? Jadi planet yang dicari dan indeksnya. Berarti indeksnya di sini kita kasih spasi. Boleh di sini menggunakan itu, atau kita boleh menggunakan tanda tambah lagi. Di tanda tambah ini adalah kita berikan spasi. Nah, bisa menggunakan itu. Dan menggabungkan ini ke dalam teks ya, kita menggunakan operator tambah. Jadi di sini planet, kemudian planet yang dicari adalah variabel ya, misalnya Venus tadi, misalnya bumi tadi. Jadi planet dan bumi tadi itu digabung menjadi satu teks, itu menggunakan operator tambah ini. Tadi nggak ada spasinya ya, jadi di sini kita buat planet yang dicari adalah ini spasi. Kita uji coba sekali lagi, benar nggak ada spasinya? Oke, udah tampil. Kita coba planet yang Merkurius. Planet yang pertama, planet Merkurius indeksnya adalah 1. Oke.
Indeksnya adalah 2, kuning. Oke. Indeksnya adalah 3. Oke. Jadi tidak ada lagi kemungkinan kesalahan. Ya, karena di sini kita tidak mengetikkan ya, tapi kita memilih. Di sini kita memilih. Kalau dia diketik malah salah ya. Ya. Oke. Jadi dengan begini maka si user lebih mudah dan tidak mungkin ada kemungkinan dia salah tulis. Maka lebih disarankan kita menggunakan Windows for Application. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya di WA 0822 7894 7587. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.